Nando tidak bisa bohongi hatinya sendiri. Dia akhirnya membatalkan pernikahan dengan Isabella karena takut Saleha direbut oleh Dani. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari ini, Sabtu 17 Agustus 2024. Nah, di episode kali ini akan menceritakan tentang kecemburuan Nando yang terus-terusan melihat Dani yang tampak mendekati Saleha. Terlihat jelas sekali ya guys ya, kalau memang Dani ini ingin sekali mendapatkan Saleha. Bahkan Nando pun melihat sendiri gimana gerak-gerik Dani untuk memperlakukan Saleha. Kemudian cara Dani untuk memperlakukan Saleha tuh bener-bener sangat membuat Nando ini tuh jadi nggak tenang. Kemudian dia merasa ya nggak rela aja gitu kalau Saleha malah berpaling kepada Dani. Sebenarnya Nando ini bikin bingung juga ya. Sementara kan sekarang dia tuh harus nikah sama Isabella, tapi dia benar-benar nggak bisa move on dari Saleha. Sebenarnya kan Saleha juga seperti itu ya guys ya. Dia memang juga masih mencintai Nando banget. Bahkan dia menghayalkan kalau dia tuh mau nikah sama Nando, fitting baju pernikahan dengan Nando berdua. Dan hal tersebut tentu membuat ya Saleha merasa sangat amat bahagia. Bahkan hanya dengan khayalan saja bisa menikah dengan Nando itu adalah hal yang sangat amat membahagiakan bagi Saleha. Namun sayang sekali ya, kalau untuk sekarang jauh banget dari kata kebahagiaan ya Saleha dan Nando ini hubungan mereka. Karena kalau dipikir-pikir sulit sekali untuk bisa mempersatukan mereka ini ya. Karena ya seperti yang kita tahu kalau Saleha dan Nando ini padahal tuh kan udah harusnya dimudahkan ya setelah meninggalnya Azam, harusnya mereka tuh hubungannya dimudahkan. Namun sayang sekali tampak dipersulit oleh penulisnya untuk bisa melihat Nando dan Saleha ini bisa bersatu. Dan tentu hal ini membuat kita tuh jadi kesel dan greget juga ya guys ya. Karena kan yang kita inginkan selama ini kebahagiaan Nando dan Saleha ini bisa kita rasakan secepatnya. Tapi sampai sekarang alur ceritanya malah dibuat berputar-putar di saat kita berharap Isabella bisa menikah dengan Adrian, pemain baru yang diperankan oleh Jonas Rivano. Namun setelah itu malah si Adrian ini meninggal dunia dan malah menambah permasalahan baru untuk hubungannya Saleha dan Nando. Sehingga Nando dan Saleha ini lagi-lagi tidak bisa bersatu. Yang bisa mempersatukan Saleha sekarang dengan Nando itu kalau menurut Mimin ya cuma satu orang nih guys, yaitu Pak Darmawan. Karena Pak Darmawan adalah satu-satunya orang yang sangat amat mengerti perasaannya Saleha dan Nando. Dia tahu banget gimana perasaan Nando dan Saleha ini jika mereka tidak bersatu. Jadi dia ya harus sehat banget untuk bisa mempersatukan Saleha dan Nando ini seperti apa yang dia inginkan, apa yang dia janjikan kepada diri dia sendiri. Kalau prioritas dia setelah ini ya hanya satu doang nih, yaitu kebahagiaannya Saleha. Dan dia berjanji untuk menebus dosa-dosa dia selama ini kepada Saleha. Biasanya kan dia menyakiti hati Saleha, kemudian membuat Saleha tuh jadi tersiksa hidupnya. Tapi setelah dia sudah mengetahui kebenarannya, dia sudah tahu gimana jahatnya seorang Rianti dan betapa jahatnya dia selama ini menuduh Saleha yang bukan-bukan. Nah, pada akhirnya dia juga menyadari kalau Saleha itu cintanya ya cuma sama satu orang, yaitu Nando. Dan ya emang sih kejahatan Nando di masa lalu di mana Nando menculik Saleha itu masih belum terungkap sampai sekarang. Tapi Mimin yakin banget nanti jika Pak Darmawan tahu, Pak Darmawan pasti akan memakluminya. Toh Pak Darmawan juga pernah melakukan kesalahan yang fatal kan terhadap Saleha. Jadi ya kalau Pak Darmawan tidak mau menerima kesalahan yang pernah diperbuat oleh Nando terhadap Saleha itu sih kalau menurut Mimin gak adil juga nih bagi Nando. Karena seorang ayah aja dimaafin oleh Saleha. Gimana Nando ya? Nando kan dia melakukan itu semua kan juga gara-gara Pak Hadi atau Pak Rahmat juga yang tidak bertanggung jawab atas anak-anaknya. Jadi ya nggak salah juga waktu itu Nando menculik Saleha, karena emang Saleha ini kan halu banget nih di media sosialnya. Dia membuat seolah dia tuh adalah orang kaya, padahal kan nyatanya dia bukanlah siapa-siapa. Dia hanyalah ojek online yang bekerja untuk
untuk mengobati neneknya waktu itu. Tapi at least sebenarnya ya, walaupun kesalahan Saleha juga ada, cuma Saleha ini kan emang basicnya baik banget ya guys ya. Dia melakukan itu semua ya mungkin gara-gara kebahagiaan dia ya cuma itu doang. Bisa menghayal menjadi anak orang kaya waktu itu. Namun pada akhirnya Saleha pun juga akan terkabul nih apa yang dia inginkan, karena sebentar lagi Saleha pun juga bakalan kaya raya nih guys, karena sekarang Pak Darmawan juga udah baik sama dia juga sudah punya pekerjaan tetap dengan bergabung di perusahaannya Ibu Sukma dan Dani, dan sebentar lagi ya mereka juga tidak akan tinggal di kontrakan menik lagi, mereka akan punya rumah sendiri, punya mobil sendiri-sendiri, dan pastinya akan membuat kita tuh juga bakalan happy nih melihat Saleha dan Pak Darmawan akan hidup bahagia. Namun, kebahagiaan Saleha dan Pak Darmawan ini akan lebih sempurna jika Saleha bisa menikah dengan Nando tentunya, laki-laki yang memang dia cintai. Walaupun akan banyak sekali aral melintang karena ditambah lagi dengan Pak Darmawan yang merasa sudah mempunyai banyak hutang budi dengan kebaikan-kebaikan yang sudah diberikan oleh Ibu Sukma dan Dani. Dan jika nanti Pak Darmawan tahu kalau Dani menyukai anaknya, ya tentu Pak Darmawan harusnya sih berpikir berkali-kali ya, karena walau bagaimanapun kan Pak Darmawan tahu yang dicintai oleh Saleha itu hanyalah Nando. Tapi untuk di episode hari ini nih yang kita takutkan, karena pernikahan Nando dan Isabella akan berjalan hari ini. Mimin sih berharap kalau pernikahannya tidak akan bisa berjalan dengan lancar, karena ada kemungkinan kalau pernikahan ini tidak akan berjalan lancar bukan karena permasalahan Isabella ataupun Nandonya nih guys, tapi permasalahan di mana ternyata jati diri dari Ferdi bakalan terungkap di pernikahan Isabella dan Nando ini. Nah, seperti yang kita tahu kan kalau perusahaan yang harusnya dijalani oleh Pak Darmawan dengan bekerja sama dengan Bu Siska itu tuh diambil alih oleh Ibu Rianti, dan klien pun juga nggak mau lagi untuk melanjutkan hubungan kerjasama gara-gara ya Pak Darmawan udah nggak bergabung lagi dengan perusahaan Bu Siska ini. Jadi pada akhirnya otomatis Ibu Rianti lah yang harus menanggung ganti rugi yang ternyata sangat amat besar yang diemban oleh perusahaannya Ibu Siska. Sebanyak 3,5 M nih guys, Ibu Siska mengalami kerugian dan membuat Ibu Rianti mau nggak mau harus mengganti uang tersebut. Tapi sayangnya Ibu Rianti ini nggak mampu untuk mengganti kerugian itu, dan pada akhirnya dia berlutut di hadapan anaknya Ibu Siska yaitu Ferdi, dan Ferdi memvideokan kejadian yang memalukan dari ibunya Bara ini dan memperlihatkan video tersebut, video di mana Ibu Rianti berlutut meminta maaf kepada Ferdi. Dan ya tentu membuat Bara tuh jadi merasa sangat amat kesal, marah, dan gak terima kalau ibunya diperlakukan jahat seperti itu oleh Ferdi. Nah harusnya Ibu Rianti ini buka dong matanya lebar-lebar ya. Udah tahu nih kesalahan dia tuh kan udah banyak banget. Sekarang dia juga sendiri banget nih menjalani kerugian yang semestinya kan ya bisa aja dia itu tidak akan mengalami kerugian dari hal apapun, karena kan kalau dipikir-pikir Saleha baik, Pak Darmawan baik, Bara baik. Coba aja kalau Ibu Rianti nih menerima keadaan kalau Saleha itu adalah anak tirinya, pasti kehidupan mereka bakalan happy-happy aja, pasti kehidupan mereka bakalan bahagia-bahagia aja. Dan Mimin sangat amat yakin jika Ibu Rianti ini tidak dendam, tidak cemburu dengan Saleha, ya pasti dia tidak akan merasa ada kerugian nih yang dia rasakan sekarang, dan tidak akan ada berhubungan dengan orang-orang yang jahat seperti Dita dan Ibu Siska serta Ferdi. Jadi ya, tapi Ibu Rianti ini nggak bisa menahan diri ya guys ya. Emang hati dia tuh bener-bener sangat amat busuk dan membuat ya pada akhirnya dia juga kan yang kena getahnya, dia yang kena karmanya, dia yang kena hukumannya.
Jadi ya kalau emang Ibu Rianti nggak mau berubah ya tunggu aja, karma dan hukuman akan terus-terusan menimpa dia. Dan kesialan pun juga akan terus-terusan menimpa Ibu Rianti juga. Tapi Ibu Rianti ini tentunya juga tidak akan pernah diam jika Bara masih tetap berada di sisinya Saleha dan Pak Darmawan. Jadi dia ini akan berusaha sekali untuk merebut si Bara ini agar bisa tinggal bersama dia lagi, ya dengan cara ya selalu berusaha untuk mencelakai Pak Darmawan dan Saleha, dan pada akhirnya pasti akan membuat jenuh Bara juga, dan pada akhirnya Bara terpaksa harus mengikuti kemauan ibunya, yaitu harus ya tinggal bersama Ibu Rianti. Walaupun pasti bisa dipastikan banget ya guys ya kalau Bara ini tidak akan pernah bisa bahagia karena hidup bersama wanita yang sangat amat licik, walaupun wanita itu adalah ibu kandungnya sekalipun. Padahal dengan kebaikan Pak Darmawan, Saleha dan Bara, jika Ibu Rianti baik, hidupnya pasti akan bahagia juga ya guys ya. Tapi sayangnya ya mau gimana lagi, mau yang namanya orang busuk hati itu susah banget sepertinya memang diubah nih sifatnya. Dan kita lihat aja nih setelah ini, apakah ini akan menjadi titik balik Ibu Rianti untuk bisa berubah, dan apakah setelah dia nggak bisa berbuat apapun, harta juga habis, ya kira-kira siapa yang akan menolong Ibu Rianti pada akhirnya? Apakah Bara, Saleha, Darmawan, atau Ibu Siska dan Ferdi? Kalau menurut Mimin sih pastinya nanti Ibu Rianti ini bakalan sadar juga nih guys. Tapi ya kalau untuk sekarang jangan harap dulu ya, karena alur ceritanya pasti bakalan diputer-puter terus, dan membuat kita tuh jadi ya pastinya bakalan naik darah, sakit hati, kemudian ya nggak percaya juga alur ceritanya, malah dibikin berputar-putar seperti itu. Tapi ya mau gimana lagi, yang namanya juga sinetron ya guys ya, kalau alurnya tidak berputar-putar ya sinetronnya cepet tamat dong, ya nggak sih? Gimana menurut kalian? Nah balik lagi nih ke hubungannya Nando dan Saleha. Jadi episode hari ini akan menceritakan tentang pernikahan Isabella dan Nando. Tapi nyatanya Nando ini masih belum bisa untuk move on dari Saleha. Dia pun juga selalu berusaha untuk bisa dekat-dekat dengan Saleha. Bahkan H-1 sebelum dia menikah dengan Isabella, dia sempat-sempetin untuk pergi makan berdua dengan Saleha di rumahnya Saleha, makan jagung bakar. Dan sayangnya di saat Nando dan Saleha ini ingin ngobrol berdua, tiba-tiba karena memang Dani merasa cemburu, dia langsung pergi ke rumahnya Saleha untuk nimbrung juga. Sehingga Saleha dan Nando ini jadi nggak bisa untuk leluasa ngobrol, dan sulit nih untuk bisa mengutarakan isi hati mereka masing-masing. Sayang sekali sih sebenarnya, tapi mau gimana lagi ya guys ya, Dani melakukan itu semua karena ya memang mungkin dia ragu dengan Nando, kemudian dia merasa kalau Nando ini kan mau nikah juga. Jadi ya buat apa Nando selalu dan terus-terusan mendekati Saleha, dimana Saleha itu adalah wanita yang sedang diincar oleh Dani sekarang. Jadi ya serba salah juga sih jadi Saleha ya. Dia mau baik sama Nando salah, mau terlalu baik dengan Dani salah. Tapi kan sayangnya sampai sekarang Saleha pun gak tahu kalau perasaan Dani kepada dia tuh adalah perasaan suka. Dan terlihat juga jelas banget kalau sebenarnya si Saleha ini nggak ada perasaan sama sekali sama Dani. Dani doang nih yang mencintai Saleha. Seperti halnya Azam yang selalu suka sama Saleha, tapi memang nggak ada cinta di hatinya Saleha untuk Azam. Jadi ya kalau menurut Mimin mudah-mudahan nanti Saleha tidak melakukan kesalahan yang untuk kedua kalinya juga. Jangan sampai dia menikah dengan Dani, lelaki yang memang tidak dia cintai. Walau bagaimanapun Mimin yakin kalau pernikahan Isabella dan Nando ini pasti akan batal. Entah itu karena apa, apakah itu karena dari Isabellanya, dari Nandonya, dari Saleha, atau bahkan dari Ferdi yang pada akhirnya ketahuan nih siapa jati diri dia yang sebenarnya, dan pada akhirnya membuat Pak Hadi jadi tahu kalau Ferdi itu sebenarnya adalah bukan anak kandung dia. Nah, udah nggak sabar banget ya guys ya nonton kelanjutan sinetron Saleha yang tayang pada hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Sinopsis Sinetron. Terima kasih.